Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada dalam program Bible and Coffee. Melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kita sama-sama ambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya hidup kita ini milik Tuhan, hidup kita ini Tuhan yang tuntun, dan hidup kita ini harus bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagi kaki dan bagi jalan, bicara tentang bagaimana Tuhan mau menuntun kita, mengarahkan hidup kita masuk dalam seluruh rencana dan rancangannya yang ajaib. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan jika program ini dapat memberkati saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan saudara merasa program ini sangat memberkati, saudara bisa mensupport, mendukung program ini dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga ada banyak umat Tuhan juga lainnya juga mengalami berkat yang sama yang kita terima. Puji Tuhan. Kita sama-sama kembali akan berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap anugerah dan setiap pertolongan Tuhan kami ada di hari terakhir, di minggu berjalan ini, semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Itu sebabnya kami rindu mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah pengharapan bagi kami tatkala segala sesuatu dalam kehidupan kami tidak lagi bisa kami lihat dengan mata jasmani kami, tapi kami mau membuka mata rohani kami dan mempercayai apa yang menjadi janji Tuhan dalam firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan seorang hamba Tuhan, yaitu Imam Eli, ya. Imam Eli pada saat Samuel kecil, Samuel mendapatkan pewahyuan, atau Samuel mendapatkan suara Tuhan dan harus disampaikan kepada keluarga Eli ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan apa yang disampaikan di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 18, Tuhan bilang sama Samuel bahwa anak-anak atau keluarga besar Imam Eli ini akan dipukul Tuhan, akan dihajar Tuhan karena melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu ada jawaban dari Imam Eli sebagai seorang hamba Tuhan. Jawabannya seperti ini, dan itu tercatat dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Imam Eli dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Padahal berita yang disampaikan oleh Samuel yang memang itu adalah pernyataan Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan, adalah keadaan suatu peristiwa dan sesuatu yang akan dilakukan Tuhan dan tidak enak buat Imam Eli, buat keluarganya. Tetapi Imam Eli sebagai hamba Tuhan, nah ini dia sudah dikasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, Imam Eli cuma bilang, "Dia Tuhan, biarlah ya diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Demikian pula hidup setiap kita yang mengaku bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kita menghambakan diri kita kepada Kristus. Dengan kata lain, kita adalah hamba Kristus, kita adalah hamba Allah, kita adalah hamba Tuhan. Yang seharusnya keluar dari mulut kita ketika kita diperhadapkan dengan apapun situasi keadaan kita, kita cuma bisa bilang, "Engkau Tuhan, biarlah apa yang diperbuatmu itu terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau." Karena apa yang Tuhan buat itu baik. Amin. Kita belajar dari Imam Eli, sekalipun beritanya, saudaraku, beritanya bukan berita yang baik buat dirinya maupun buat keluarganya, buat anak-anaknya. Tetapi Imam Eli menyadari bahwa dia Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Sekalipun menurut kita itu tidak baik. Gak enak difitnah, gak enak dihianati saudara, gak enak disakiti. Tetapi kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, kita cuma bisa bilang, "Engkau Tuhan, apa yang kau buat itu baik bagiku. Sekalipun aku belum mengerti kenapa hal ini menimpa hidupku, menimpa keluargaku, menimpa usaha bisnisku. Tapi Engkau Tuhan, Engkau tahu apa yang kau perbuat dan itu baik." Amin. Sekarang jadi pertanyaan adalah, apa yang kau sedang hadapi hari-hari ini? Engkau adalah hamba Tuhan. Ketika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu engkau adalah hambanya. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya adalah hamba Tuhan.
Amin. Dan kita yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau adalah hamba Kristus, hamba Allah, hamba Tuhan. Maka belajar untuk berserah. Apa yang Tuhan buat dalam hidupku itu adalah baik bagiku, sekalipun aku belum mengerti. Itulah mentalitas hamba Allah. Hal yang sama dikatakan oleh Maria, ibu Yesus. Dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi malaikat membawa pesan kepada Maria, ibu Yesus, bahwa kau akan mengandung. Belum bersuami, saudara dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Apa omongan orang? Pasti akan omongan-omongan yang jahat, omongan-omongan yang jelek. Ih, belum bersuami udah mengandung. Tetapi Maria cuma bisa bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sama, perkataan yang sama keluar dari mulut seorang Imam Eli. Dia Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Hal yang sama, baik Imam Eli katakan, Maria ibu Yesus katakan, maupun saudara dan saya, kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah dari mulut kita berkata, Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, itu yang terbaik. Karena aku adalah hamba Tuhan. Amin saudara. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita boleh saja tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita boleh saja tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Tapi satu hal yang kita pegang, kita adalah hamba Tuhan. Kalau kita adalah hamba Tuhan, maka seorang hamba tidak boleh memberontak kepada tuannya. Kita hanya berserah, Tuhan aku gak ngerti kenapa hal ini menimpa hidupku. Tuhan aku gak tahu kenapa hal ini terjadi dalam hidupku. Tapi satu hal yang aku tahu, selama aku adalah hamba Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik buat hidupku. Amin. Apa yang sedang terjadi hari-hari dalam hidupmu? Engkau yang sedang dihianati, engkau yang sedang dikecewakan, engkau yang sedang dirugikan, engkau yang hari-hari sedang ditinggalkan, engkau yang tidak dianggap hari-hari dengan segala apa yang kau sudah buat orang lain. Tetap ingat, engkau adalah hamba Tuhan. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau adalah hamba Tuhan. Pastikan keluar dari perkataan mulutmu, apapun yang terjadi dalam hidupku, jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidupku. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami adalah hamba-hamba Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Kristus. Kami adalah hamba-hamba Allah yang menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami semua karena Tuhan izinkan. Kalau kami belum mengerti, kami mau belajar berserah. Kalau kami belum memahami kenapa hal ini menimpa kami, menimpa keluarga kami, menimpa hidup kami hanya mau belajar percaya sesungguhnya apa yang Tuhan buat itu baik bagi kami. Tuhan tolong setiap kami umat-Mu, sehingga kami menyadari kami memiliki mentalitas seorang hamba Tuhan. Biarlah setiap kami menyadari apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak lepas daripada pemandangan mata Tuhan. Dan apa yang Tuhan izinkan itu selalu terbaik bagi kami. Hamba berdoa buat umat-Mu, dimanapun mereka berada, mereka yang hari-hari ini mungkin sedang tawar hati, melihat keadaan yang terjadi, melihat situasi yang terjadi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan lawat, sehingga dalam hati kami mau belajar kembali bergantung, berserah penuh hanya kepada Kristus. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Tuhan Yesus baik. Miliki mentalitas orang hamba Tuhan. Mentalitas seorang hamba Tuhan selalu memperkatakan, aku ini hamba-Mu, jadilah padamu apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita.